wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf nanti ada beberapa selingan mungkin batuk atau apa bisa dimaafkan karena saya sudah mencoba untuk banyak ngomong lagi dan supaya batuknya enggak kambuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Islamina wa Muhammadiyya Nabi wa Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada BC yang sudah menghubungi sehingga pada hari ini bisa terlaksana terkait dengan teori di NLP. Pada bursitis dan tendinitis. Langsung saja. Seperti Anda ketahui, bursitis dan tendinitis ini adalah salah satu penyebab terjadinya patologi yang ada pada sistem tubuh, di mana kondisi bursitis ini salah satunya ialah sebagai pelindung dari organ antara jaringan lunak dan jaringan tulang atau sendi. Sedangkan tendinitis biasanya melekat pada ujung untuk melekat pada tulang tersebut. LO-nya di sini ialah masih memahami, mengerti tentang teori dan mengaplikasikan proses terapi pada bursitis dan tendinitis pada anggota gerak atas. Jadi pada anggota gerak atas ada beberapa proses patologi yang perlu dicari. Yang pertama ialah terkait dengan patologi neuromuskuloskeletal yang banyak dijumpai dalam klinis. Yang pertama ialah dari proses fisioterapi terkait dengan pengkajian, kemudian diagnosis, intervensi, dan evaluasi. Tidak lupa juga sebagai bahan penyusunan standar operasional prosedur. Pada anggota gerak di sini ada beberapa letak bursa yang ada pada tendon, ya, terutama pada sendi shoulder. Di sini ada bisa dilihat yang berwarna biru. Ya. Itu ialah yang sering terjadi keluhan. Yang pertama ialah adanya di bursa subabdominal, kemudian bursa subdeltoidea, kemudian subcoracoid, kemudian subscapularis tendon. Inilah letak-letak bursa disiapkan dijadikan pelindung oleh hentakan, tekanan, pressure, dan melindungi organ yang ada di dalamnya. Ini adalah beberapa bursa secara anatomi yang ada pada sendi. Kemudian yang berwarna putih melekat pada tulang, jadi biasanya tendon, biasanya yang mengeluh pada area itu disebut dengan tendon. Jadi tendon yang meradang disebut dengan tendinitis, jadi peradangan pada tendon. Begitu juga dengan bursa juga bisa radang. Jika terjadi radang maka disebut dengan bursitis. Jadi ada tanda-tanda radang hampir sama dengan tanda-tanda inflamasi. Jadi ada kalor, dolor, dubur, kemudian kalor dan fungsi olesen. Jadi adalah
tanda-tanda inflamasi yang mungkin sudah dipelajari di patologi. Kemudian yang sering ini ialah letak dari lokasi bursa ya, pada subakromial, terus kemudian di bawah bursa itu terletak adanya supraspinatus, itu letaknya di bawah bursa di atas glenohumeral dan menuju ke celah sendi pada subskapula. Nah, ini ialah letak dari supraspinatus. Kemudian glenohumeral, sendi glenohumeral di sini letaknya ialah di antara itu dengan glenohumeral artikularis. Ini ialah yang mungkin secara anatomi lupa kita ingatkan lagi. Ini contoh beberapa pulsa yang sehat. Terus kemudian apabila terjadi inflamasi pada pulsa akan terjadi pada Kemudian yang sering kita lakukan pada kondisi bursitis dan tendinitis yaitu ialah terapi manipulasi, di mana di dalam terapi manipulasi merupakan treatment dari neuromuskuloskeletal. Yang perlu dipahami di sini ialah terkait dengan skill. Yang utama ialah pada asesmen, di mana asesmen ialah sebagai proses dalam kita menentukan analisis di mana letak proses terjadi, perencanaan, kemudian intervensi, evaluasi, dan reevaluasi. Ini ialah kegiatan dari asesmen dalam proses fisioterapi. Kemudian tindakannya apa di dalam rehabilitasi, yaitu bisa dengan mobilisasi, kemudian manipulasi dan home program. Nah ini tentunya yang dilakukan ialah beberapa latihan untuk perbaikan gerakan, kemudian fungsi dan perbaikan nyeri yang optimal. Ini ialah untuk manual terapi pada baik itu bursitis maupun berikutnya di dalam proses asesmen dalam terapi yang pertama ialah auto maupun hetero. Kalau memang auto secara langsung pada pasien, kalau hetero dengan bantuan orang lain, katakanlah itu bisu, kemudian koma atau gangguan yang menyebabkan menjadi rancu apabila kita tanya. Kemudian untuk yang autoanalisis emang pasien sendiri yang sakit kemudian bisa dilakukan asesmen. Nah, ini adalah juga menjadi dugaan sementara terkait patologinya. Dari inspeksi Anda bisa melihat postur, Anda melihat bengkak, Anda melihat deformitas, Anda melihat ada infeksi, Anda melihat terpasang apa, jalannya bagaimana. Dan di sini ialah beberapa contoh kasus yang terkait dengan pola bagaimana kita melihat kondisi pasien. Berikutnya ialah quick test, ini juga sifatnya sementara, yaitu beberapa tes yang sifatnya spesifik tes yang bisa dilakukan secara langsung. Tetapi tidak lupa juga terkait dengan pemeriksaan fungsi gerak dasar, baik itu aktif yang dilakukan secara mandiri, kemudian pasif, kemudian isometrik, dan berikutnya ialah pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini juga hampir sama dengan tes cepat dalam menentukan kondisi mana yang terjadi. Oke. Dari aktif akan mengetahui seberapa besar kekuatan ototnya, nyeri atau
terus kemudian tonusnya akan kelihatan, kemudian mampu enggak dia sesuai dengan lingkup gerak sendinya. Pasif biasanya kondisi-kondisi tertentu bisa dalam memeriksa kekuatan otot apakah kuat ataukah lemah, atau memulai eksersis yang dilakukan. Dan tentunya untuk pasif sendiri, ya, Anda juga mengetahui end-feel dari gerak pada satu sendi. Kemudian pada ada data medis, kemudian progres atau progres data lain, ini interpersonal yang terkait dengan data. Jadi nanti di rumah sakit itu Anda tidak sendiri bekerja dalam satu tim dari tim kesehatan. Nah, ini berakhir dengan diagnosis dari manual terapi. Kemudian dalam melakukan analisis yang pertama ialah satu, bagaimana nyeri dan letak dari sensasinya. Nah, ini perlu diketahui jenis, kemudian lokasinya bagaimana, distribusinya sampai di mana, diprovokasi nyeri atau tidak, kemudian bagaimana yang memperingan dari kondisi pasien. Berikutnya ialah joint mobility. Jadi pergerakan sendi, apakah dia hipermobil, unstable, atau terjadi penguncian atau bingkit. Berikutnya ialah kekuatan otot, apakah lemah atau terjadi penurunan diakibatkan karena pola jalan, bagaimana keseimbangannya terkait dari deskripsi, kemudian topografi dan histologi fungsi spesifik, kemudian ada patologi terkait dengan patologi yang ada pada jaringan otot, ada tulang dan pusat, kemudian problematik neuromuskuloskeletal mekanisme, yaitu jaringan, kemudian kerusakan pada fungsi, adanya nyeri, kemudian sesar, postur, mobilisasi, dan vegetasi pada. Kemudian akan jadi aktivitas limitation dan restriktif dan partisipasi yang utama. Sakit hasil akhir dan keluarganya uji diagnosis uji intervensi. Nah, di sini ialah harus sesuai dengan yang diintervensikan, harus sesuai dengan kondisi dan permasalahannya. Kemudian terdapat persetujuan komunikasi dari klien, kemudian atau pasien, kemudian program sesuai dengan prioritas, kemudian pemilihan metode dan teknik intervensi. Nah, ini penetapan instrumen pengukuran, jadi biasanya yang
harus penting juga terkait dengan kualitas di dalam data. Kemudian hubungan monoterapis dengan kian yaitu ialah dinamis dan interaksi terhadap revaluasi. Nah, ini ialah misalkan dalam satu tindakan kalau memang itu jadinya sudah hilang, maka bisa dilakukan dengan interaksi pasien merasa puas atau apa itu yang utama. Kemudian di cervical ada beberapa hal terkait dengan kondisi pemeriksaan sesuai dengan algoritma karena cervical dan solitary yang satu kesatuan. Yang pertama, jika terjadi permasalahan, dicari apakah ada terjadi jaringan yang mengalami fraktur yang akibat penyakit atau adanya, jadi apakah ada informasi pada pergerakan segmental cervical. Terus kemudian jika ya, maka pemeriksaan akan dilanjutkan pada stabilisasi prosedur. Tetapi jika tidak, maka perlu adanya screening pada kondisi patologi muskuloskeletal. Terus jika iya, maka perlu pendekatan pada healthcare provider atau konsultan. Dan di sini nanti jika itu negatif, perlu pemeriksaan algoritma yang kedua. Terus juga jika medical clearance image negatif juga, jadi ialah sama pahami terkait dengan muskuloskeletal prosedur pada patologi. Kemudian bisa dilakukan dengan active from test. Jadi misalnya ada elevasi dengan derajat 90 pada posisi netral rotasi atau tangan memegang wadah punggung. Kemudian untuk pasif RM, dan ini ada elevasi dengan isolatif venal. Kemudian untuk pasif aksesori motion testnya, posterior humeral translasi, anterior humeral translasi, inferior humeral translasi. Jika tanda itu ialah pada sulcus, kemudian akromio aksesoris, pergerakannya bagaimana. Jadi pergerakan akromio itu bagaimana. Misalkan pada gerak elevasi, depresi, berikutnya rotasi dan deteksi. Berikutnya ya resistance test, melawan tahanan, eksternal rotasi, abduksi, fleksi atau tes kompresi yang lain. Berikutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan palpasi terkait area terjadinya suspek. Kemudian jika ini tidak ada negatif terjadi ialah dapat membuat. Kemudian red flag pada kondisi pasien pada neck dan shoulder ini yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama ialah satu kondisi pada cervical fracture dengan terjadi stabilitas. Dan ini biasanya refleks pada dan riwayat. Jadi ialah adanya trauma besar dari accidental motor, ya. Terus kemudian terjadinya neck pain atau jadi rheumatic arthritis atau dendrom. Kemudian untuk refleks data pemeriksaan fisioterapi yang pertama ialah badan cervical square tenderness, positive ligament inverted test, Tapus test, kemudian ligament test, kemudian abrasi with or inability rod kepala, orang dari 40 derajat.
Kemudian jika terjadi cervical central lesion terjadi pada semua umur untuk lansia, pahami terkait dengan pada trauma, kemudian apakah tidaknya dia inkontinensi urin, ini juga menjadi salah satu jika terjadi cervical terjadi level. Jadi levelnya yang level dewasa sesuai dengan kerusakan. Kemudian pola jalan terjadi perfeksi pada lower extremitas tidak, kemudian pada upper extremity ada especially hand, sensor and motor deficit atau atrofi tidak. Jadi apakah jadi gangguan sensor motor, akhirnya bagaimana ini juga akan berpengaruh. Kemudian pangkuas tumor, refleks secara data pada lelaki umur sekitar 50, lebih dari 50 dengan riwayat merokok. Ini. Terus kemudian refleks data absent during system. Di sini adanya wheezing dengan auskultasi, biasanya terjadi obstruksi bronkus pada tumor. Berikutnya ialah artritis, onset dari chest band dan dari dada, lokasinya ialah pada SCC. Berikutnya ialah histori dari intravena, diabetes, trauma, infeksi atau yang lain. Kemudian nyeri sifatnya lokal, menetap pada sacro joint. Kemudian terjadi pembatasan pada shoulder gerak, kemudian terjadi pembengkakan dan demam. Ini adalah beberapa level dan tidak boleh dilakukan terkait dengan terapi manipulasi. Terus yang sering pada shoulder yang pertama ialah pola kapsuler, pada binumeral yang pertama ialah ini ialah idiopatik karena patologi pada suprahumeral. Cirinya ialah yang pertama dari bahu, kemudian kalau dilakukan reservos humerus cavitaris ini juga terjadi gangguan, kemudian terjadi gangguan eksternal lebih terbatas seperti abduksi lebih terbatas dengan rotasi dengan film and film. Kemudian untuk gentle movement, nyeri akhir gerak area terbatas dan nya ialah film and film. Nah ini jika terjadi inflamasi, kemudian terjadi kapsul kontraktur dan terjadi spasma atau tinus pada otot pada shoulder. Ada beberapa intervensi yang dilakukan yang misalkan massage, kemudian joint mobilisasi, kemudian kontrak relax, stretching, kemudian mobilisasi exercise. Kemudian fase deficit dari sini di SCD disebutkan di kode 9 cm, kode 36 adhesive vasculitis of the shoulder. Kemudian di ICF di sini ada aktivitas dan partisipasi masuk ke wilayah partisipasi dan aktivitas, yaitu ialah dengan kode D4452 racing. Kemudian body struktur di sini ada kode 27201 pada regio shoulder joint. Kemudian body function-nya B700 mobility single joint. Kemudian pemeriksaan yang pertama ialah fase bau atau reversal scapular hip. Kemudian gelar
tes fungsinya gerak binomial rotasi eksternal, fungsi maupun rotasi internal terbatas fit and fill dalam pola kapsulat. Ya. Pada lingkup gerak sendi penuh dari sampai ke tengah. Berikutnya ialah tes khusus yang bisa dilakukan. Yang pertama ialah JPM, General Movement. Di situ ada interaksi pada akhir ROM, film and fill, kemudian General Movement transaksi pada akhir ROM, terbatas film and fill. Berikutnya ialah kontrak relax, tes terbatas dan nyeri sedikit berkurang pasca kontraksi. Kemudian yang pemeriksaan X-ray itu bisa dilakukan bila diagnosis belum ragu-ragu, itu perlu adanya X-ray, ronsen dan lain sebagainya. Kemudian diagnosisnya kapsula pattern, gain hipomobil, terus misalnya frozen shoulder. Kemudian intervensi yang bisa dilakukan ialah kontrak relax, stressing, kemudian recruitment pendular exercise, kemudian evaluasi pada nyeri dan untuk gerak sendinya. Ini adalah contoh manual terapi yang bisa diberikan pada kondisi pola kapsulat untuk memperbaiki gerak ekstensi. Berikutnya ialah bursitis subdeltoidea. Nah, ini tesnya biasanya pakai dengan pile full arch. Ya, biasanya jika itu ada nyeri dari 40 sampai 60 derajat. Setelah 120 derajat, pile-nya hilang. Nah, ini pada bursa subdeltoidea terjadi. Kenapa bisa patologinya itu jadi kompresi karena injury, terus kemudian sering juga untuk terserang diabetes mellitus. Berikutnya ialah bagaimana posisinya terjadi pada terjadi nyeri. Yang pertama ialah nyeri abducing mid-range, kemudian tes, kemudian esensi positif, kemudian kalian progresi juga positif. Jika terjadi inflamasi kronik, ada engagement, maka yang bisa dilakukan ialah dengan friction dengan posisi ekstensi kaudal, fraksi dan transaksi, kemudian Codman pendular exercise. Kemudian untuk kode SID, ini ialah 9 cm kode 326 319 subacromial disease. Kemudian untuk ICF kode aktivitas motivasinya banyak sekali, dari merangkak, kemudian berjalan, kemudian climbing, dan seperti itu. Ini adalah contoh terkait dengan ICF pada aktivitas dan aktivitas partisipasi. Kemudian ada body fotonya di G201, Chain Outside Region, kemudian body function B28016 terjadi nyeri pada Nah, ini untuk pemeriksaan dasar subsidiaritas yang pertama ialah abduksi elevasi, ada bagaimana terkait dengan pain-nya, beberapa sudutnya, kemudian gerak abduksi bahu akan terasa nyeri, teraba gravitasi, kemudian gerak abduksi penuh, nyeri kompresi kombinasi, tes lead dan hawalji.
Berikutnya tes khusus biasanya dilakukan dengan pola gravitasi dan nyeri pada pusat subacromialis. Rosen bisa dilakukan. Ini muncul ruangan baru biasanya ada oksigenasi. Berikutnya, Anda bisa melakukan ear test dan Hall test, Hawking test. Nah, jika itu ada, ya sudah. Yang khususnya ialah shoulder pain, bursity subdeltoidea. Nah, ini beberapa unsur dalam pemeriksaan pada subdeltoidea. Kemudian dia dilakukan transfer friction ekstensi pada sendi glenohumeral. Kemudian MWM, movement with movement, dengan gerakan ke arah caudal traction dan transaksi sendi glenohumeral, ditambah dengan latihan Copman pendular exercise. Berikutnya ialah shoulder pain terkait dengan calf tendinitis. Yang bisa dilakukan ialah satu, painful artnya bagaimana, nyerinya di sebelah mana, kemudian nyeri posisi abduksi mitreng, kemudian berikutnya ialah non pola kapsular, berikutnya ialah isometric and caudal traction. Nah, di sini untuk posisi tes ototnya untuk isometric abduksi, supraspinatus, lengan di bawah punggung, kemudian infraspinatus, posisi spring, adduksi horizontal dan eksternal rotasi. Berikutnya ialah isometric internal rotasi subscapularis. Ini adalah posisi netral pada sulcus bagian medial, sulcus BCL. Lanjut, berikutnya ialah bisa dilakukan dengan caudal traction, kasih osilasi atau statik, dan lanjut. Shoulder muscle power deficit dari ACD terkait pada 9 cm kode 8406 supraspinatus strain 726.12 disintal sinusitis. Nah, di sini ada pengkadean pada ACF D4452 racing, kemudian 400 racing. Lanjut. Pada pemeriksaan psikologi supraspinatus, di sini ialah abduksi elevasi, terjadi painful arch, kemudian tes gerak abduksi nyeri, gerak lain negatif, abduksi somatik lawan tahanan, kemudian abduksi tes scan positif, drop an juga positif. Tes khusus palpasi posisi rotasi internal,
eksternal dan berikutnya ialah pemeriksaan perigadasan infraspinatus. Aduksi elevasi sama PFUAS, kemudian aktivitas fungsi. Di sini ada gerak rotasi eksternal nyeri, kemudian gerak rotasi internal penuh horizontal aduksi juga nyeri, terutama untuk nyeri regang, stres, kemudian rotasi eksternal isometrik lawan tahan juga nyeri, kaliditas juga positif. Kemudian tes khusus palpasi posisi spring jadi pada tendon M infraspinatus. Nah, jadi untuk infraspinatus posisinya ialah spring, tidur tengkorak, tangan terbuka. Berikutnya ialah fungsi dasar subscapularis. Sama tesnya abduksi painful arch, abduksi elevasi, tes fungsinya gerak abduksi horizontal atau fleksi, bau penuh nyeri regang, gerak lain negatif, rotasi internal isometrik melawan tahanan nyeri bahu, abdominal press, nyeri positif. Kemudian palpasi netal, palpasi pada medial, sulcus bicipitalis. Berikutnya ialah pemeriksaan berikut dasar pada long head bicep muscle. Tesnya abduksi, elevasi sama painful arch. Tes fungsinya gerak fleksi siku nyeri depan bahu, fleksi siku isometrik lawan juga nyeri. Tes khusus palpasi posisi netral, palpasi pada sulcus bicipitalis, gerak rotasi internal dan eksternal. Ini ialah untuk sulcus ya, long head bicep muscle. Kemudian intervensi, nah ini bisa dilakukan dengan ultrasound OS, kemudian transfer fiction pada posisi tertentu, kemudian stressing bisa diberikan caudal translation atau translasi, kemudian bisa dilakukan dengan pendular exercise. Kemudian bisa dievaluasi misalkan nyeri dan lingkup gerak sendiri. Berikutnya ialah untuk regiosiko. Itu yang pertama ialah pamer dulu refleksnya. Di sini banyak refleksnya terkait dengan patologi serius kondisi pada elbow, wrist, kemudian dan hand. Yang pertama ialah kondisi adanya compartment syndrome, yaitu pelajari riwayat trauma, kemudian pembedahan, kemudian nyeri, thickness, kemudian tingling, bone, dan numbness yang terkait dengan sensasi dan perasaan tidak enak pada daerah yang mengalami nyeri. Berikutnya red flag terkait dengan data dari pemeriksaan. Yang pertama ya palpasi, tenderness, dan tekan pada area kompartemennya, kemudian nyeri ya jika dilakukan stres, kemudian adanya paresthesia, paresis, dan kelemahan defisi sensor, jadi kelemahan gangguan sensor. Berikutnya ialah adanya perubahan pada pengelola kapital stabil. Kemudian yang kedua ialah spesifikasi terkait dengan
misalkan gunting, sebab, kemudian punteluan, luka. Terus berikutnya ialah pada manusia itu sendiri terkait dengan atau hewan yang ada di sekitarnya. Ini ialah bisa menjadi tipikal simptom dari infeksi dan inflamasi. Nah ini pada banyak sekali, nanti bisa dibaca ada long flexor tendon, kemudian rheumatic fracture, scapuloid fracture, terus kemudian distal fracture, radial fracture, kemudian renal fenomena, dan complex Leiner syndrome. Kemudian ini contoh screening terkait dengan sebelum ke mengetahui tanda-tanda refleks. Ini kita ambil dari Ilombiti dari Pak Sugianto. Kemudian pada defisit ilmu mobility ada kode ICD 9CM kode 812.40 dari umbral kapsulitis. Kemudian pada ICF kode ada activity motivasi code D400 rating D4452 racing. Kemudian untuk body suitnya S7301, ini adalah pada elbow joint. Kemudian body fasenya B7101 mobility pada several joint. Kemudian SD9 CM kode 813 proxima radial kapsulitis. Kemudian SF kode aktivitas partisipasi kode D4453 ada tuning, twisting, dan hand arm. Kemudian untuk body strukturnya ada kode S7300 satu elbow joint. Kemudian untuk body strukturnya B7101 mobility of several joint. Nah ini beberapa spesifik tes mungkin yang ada pada elbow bisa Anda pelajari. Nah, ini adanya pada muskuloskeletal. Kalau di metode seriat dia tidak mengenal ini. Jadi spesifik tes itu bukan tes yang spesifik kalau seriat. Tapi semuanya aplikasi gunakan ialah DVT deep friction massage. Berikutnya ialah pola kapsuler pada pasca imobilisasi. Nah ini sudah terjadi juga. Misalkan pada elbow, anak jatuh melumpuh tangan, terjadi fraktur, dislokasi atau span, kemudian dilakukan imobilisasi, baik itu post operasi atau pengedipan, terjadilah pola kapsuler. Berikutnya terbatas anvilnya. Kemudian kalau dilakukan SK sudah menjadi konsolidasi. Nah ini perhatikan bagian medianesin, kemudian tulang yang mengunci, atau mungkin terjadinya otot mengalami penulangan atau myositis signifikan. Nah ini biasanya terjadi pada fraktur, kemudian kapsul terjadi kontraktur, dan muscle terjadi pelemahan. Untuk mobilisasi ulna 45 derajat ke arah dorsodistal, radius ke distal. Kemudian aktif exercise, kemudian dia dilakukan dengan eksplorasi dan jalan. Kemudian elbow terkait dengan pola kapsuler, dia telah nyeri dan terbatas pada gerak fleksi, ekstensi, supinasi, dan pronasi. Tandanya. Tes fungsinya nyeri dan terbatas pada gerak fleksi, ekstensi siku, pronasi, supinasi dengan bawah dalam pola kapsuler. Kemudian tes fungsinya development traksi pada pembatas ROM, timbul nyeri dan keterbatasan ROM dengan PIM and fill. Kemudian translasi pada pembatas ROM, timbul nyeri dan
keterbatasan ROM dengan film and film. Berikutnya untuk kontrak rileks, stress test pada autotonik terbatas dan sedikit nyeri berkurang pasca kontraksi. Juga bisa dilakukan dengan pemeriksaan X-ray, diperhatikan konsolidasi fraktur dan adanya ossifikasi dalam atau sekitar sendi suku. Nah ini diagnosisnya biasanya pola kapsuler, kapsular pattern, demobility, pas supracondylar fracture. Berikutnya intervensi yang bisa dilakukan ialah gene mobility, contractile stressing, active exercise. Evaluasinya nyeri, lingkup gerak sendi, dan performa otot. Nah, ini ada beberapa contoh radial traksi, kemudian ulnar traksi, dan lain sebagainya. Berikutnya ialah elbow pain atau tennis elbow. Ini biasanya ialah akibat bisa degeneratif, injury backhand yang vokasional, terjadi inflamasi kronik, kemudian akan terjadi nyeri pada lateral epicondylolitis, ROM-nya akan normal, isometric bridge dorsal fleksi, stress nyeri pada lateral epicondylus, kemudian di sini di palpasi ada 4 tipe dari elbow, tenis elbow. Tipe yang pertama ialah pada ini lateral humeroapicondylitis, kemudian pada extensor carpi radialis longus, kemudian extensor carpi brevis. Inilah tempat-tempat di mana nanti akan terjadi nyeri. Kemudian akan terjadi kronik, inflamasi yang kronik, terjadi critical zone, kemudian pelengketan pada jaringan. Jadi biasanya bisa dilakukan dengan ultrasound, kemudian transfixion, manipulasi, dan neural mobilisasi. Kemudian ICD-nya, ICD 9, SM kode 726.32 lateral epicondilitis, STF kode aktiviti motivasi kode D4300, kemudian lifting D44 racing, kemudian D4410 grasping. Kemudian untuk yang body struktur S30 12 muscle of forearm, kemudian body struktur B7300 power of isolation muscle and group muscle. Kemudian untuk fungsi gerak dasar, gerak siku kadang nyeri, bergerak ekstensi, pergelangan tangan nyeri pada siku, transfusi, gerak fleksi dan ekstensi penuh nyeri, gerak pasif, pergelangan tangan nyeri, penuh nyeri, gerak isometrik, dorsal fleksi, pergelangan tangan pada siku nyeri, gerak lain juga kadang nyeri. Kemudian palpasi nyeri pada titik-titik. Untuk tipe 1, tendon extensor carpi radialis longus. Tipe yang kedua, tendoposterior extensor carpi radialis brevis. Tipe 3, tendon muscular junction. Kemudian yang keempat, tengah otot atau muscular pada extensor carpi radialis brevis. Ini ialah terkait dengan tipe-tipe dari epicondilitis lateral atau tenis elbow. Terakhir ialah Mill test. Pemisahan diperlukan bila diagnosis belum tegak, kemudian diagnosisnya ialah lateral elbow pain, causa tendinitis extensor carpi radialis, longus atau brevis, tipe 1, 2, 3, dan 4. Intervensi bisa dilakukan dengan US,
kemudian bisa transfer fiction lokasi tertentu, mil manipulasi, neural mobilisasi, sprinting, fine free grip, stress exercise, reevaluasi terjadi nyeri. Ini adalah terkait dengan epicondylitis atau DNSL. Berikutnya ya elbow pain atau galver elbow, ini adalah rasanya pada epicondylitis bagian medial. Kenapa bisa nyeri? Yang pertama bisa akibat degeneratif, kemudian terjadi injury, misalnya bermain golf atau vokasional, terjadi inflamasi kronik, kemudian adesi. Nah, di sini nyeri berada pada medial epicondylitis, kemudian ROM-nya normal, isomatic vis, palmar flexi, kemudian side test nyeri medial epicondylus, kemudian pada waktu palpasi pada medial epicondylus juga nyeri. Intervensi yang bisa dilakukan ialah ultrasound, kemudian transfer fiction, longitudinal muscle manipulasi, kemudian manipulasi atau neural mobilisasi. Berikutnya ialah gerak siku kadang nyeri, pergerakan ekstensi pergelangan tangan juga nyeri, tes fungsi, gerak isometrik, palmar flexi, pergelangan tangan nyeri pada siku, gerak lain kadang nyeri. Tesnya palpasi, nyeri pada grup otot flexor, pergelangan tangan, epicondylus medialis. Intervensi bisa dilakukan dengan transfer fiction, dengan vis flexor, vis flexor manipulasi, reaksi dengan nyeri. Berikutnya ialah hand pain, paresthesia, pronator teres syndrome. Ini terjadi hipoestesia, paresthesia jari 1, 2, 3, kemudian terjadi nyeri, paresthesia elbow fleksi, kemudian nyeri, terjadi paresthesia isometrik pronasi kompresi. Nah, di sini ada muscle test neural, kemudian jadi entrapment jalan dan perlengketan jaringan. Ini bisa dilakukan dengan muscle stressing, pronator teres, dan neural mobilisasi pada nervus medialis. Kemudian untuk pengerjaan elbow forearm radiating pain, ada ICD 9 CM kode 354.1, oscillation of medial nerve, kemudian 354.3, lesion of radial nerve, kemudian 354.2, lesion of valve ulnar. Ini untuk Asia terkait dengan aktivitas dan partisipasi pada daerahnya. Jadi ada manipulasi, kemudian grasping, picking, kemudian untuk body strukturnya S73018 neurostructure of forearm, kemudian body strukturnya B2804 radiating pain on segment of region. Kemudian pemeriksaan pada pronator teres syndrome, gerak siku fleksi penuh, parestesis kadang nyeri lengan. Tes fungsinya gerak fleksi, gerak spinasi penuh, kadang parestesis. Tes gerak isometrik, pronasi, parestesis. Jadi tes khususnya palpasi pada pronator teres, kemudian nervus medianus, diberikan set tes pronator teres, dinotes pada nervus medianus, dan neurodinamik pada nervus medianus. Kemudian intervensi pronator teres manipulasi,
kemudian neural mobilisasi pada database media. Ini contohnya. Berikutnya ialah pada pergelangan tangan atau jari-jari. Nah, ini ada, kalau ada belajar spesifikasinya, ada finger stand, Little test, Little test, Palen test, Palen test, Format sign, kemudian Abdobologis longus, Anthropologis longus, Tenosivitis, Culturofactorum, kemudian Tinasintesis, CTS, kemudian paralysis of Abdobologis longus. Ini jika terjadi kontramobilisasi pas mobilisasi pada pergelangan tangan. Jadi asal mulanya jatuh menunggu pada tangan atau trauma langsung, kemudian hanya muncul di nervox seperti gardu, kemudian ROM-nya terjadi stiff, kemudian NV-nya spring atau film anvil, diketahui ada tidak fraktur atau dislokasi dengan SP. Kemudian penyebab fraktur ini ada porotik, kemudian penyebab kontraktur sendi, kemudian tendon, ini juga bisa jadi kontraktur. Yang kedua ialah imobilisasi, joint mobilisasi untuk traksi dan traksi, kemudian muskulo, tendinogen dan tracing. Kemudian pemeriksaan fungsional. Kemudian untuk Lewis Mobility Deficit, ini ada SCD-9 kode 81351, poles fraktur, 814 titik fraktur of scapuloid, kemudian ICF kode aktivitas pasifasi D4301, carrying in the hand D4401, kemudian grasping, reaching, turning, kemudian untuk body suturnya ada G3011 Wisdoin, kemudian body suturnya D7202 mobility of carpal bone, tulang karpal. Kemudian untuk pemeriksaan pasca fraktur dislokasi tes cepat, pemeriksaan pasca fraktur atau dislocation, dan terbatas pada gerak palmar, dorsal, fleksi pergelangan tangan dan jari tangan. Tes fungsi. Jadi dan terbatas dengan film and fill, kemudian gerak palmar, dorsal, fleksi pergelangan tangan, di mana dorsal fleksi lebih terbatas dibanding palmar fleksi. Jadi dan terbatas dengan film and fill, gerak fleksi ekstensi jari tengah, di mana ekstensi lebih terbatas dari fleksi. Kemudian gangguan somatik tidak ditemukan gangguan khas. Tes khususnya palpasi pergelangan tangan terdapat dislokasi fraktur, kemudian joint movement, tes palmar dan dorsal fleksi timbul nyeri terbatas dengan film and fill, joint movement, tes fleksi dan ekstensi jari tangan nyeri terbatas dengan film and fill, contractilex, stretch for exercise juga dengan kontraktur. Pemeriksaan lain, poles fraktur. Kemudian intervensi bisa dilakukan demobilisasi, contractilex stretch, terus kemudian finger, kemudian antimobilisasi. Dan ini bisa dilakukan. Kemudian CTS, ya, carpal tunnel syndrome, ini penyebabnya degenerasi kontraktur ligamen terjadi kontraktur ligamen carpital versum, penebalan tendon flexor jari, hipomobil interkarpal, tretes ligamen carpital versum,
kemudian standar basal jari, translasi tes interkapal. Kemudian kontraksul kabel ligamen dan penebalan tendon, flexor neural adhesi. Yang dilakukan bisa dengan massage, kemudian pemakaian ultrasound, mikrowave diatermi, stressing ligamen carpi trapezium, mobilisasi interkapal, dan stressing flexor tendon. Ini juga terjadi CTS. Sensor defisit dengan kode ICD-9-CM kode 3540, carpal tunnel syndrome, kemudian ICF kode aktivitas empatifasi domain, D4301 carrying in the hand, D4400. Kemudian untuk picking up D4410, grasping D4402. Kemudian untuk manipulasi di sini adalah body struktur kode S7328, neural struktur open, kemudian body function D260, touch function related to sensor surface quality. Ini adalah untuk B2650. Pemeriksaan fungsi gerak dasar, nyeri dan terbatas pada gerak palmar, fleksi pergelangan tangan, tes fungsi nyeri dan terbatas pada gerak palmar, fleksi pergelangan tangan, gerak palmar, fleksi penuh, dan tangan timbul parestesia dari jari pusat 2. Kemudian nyeri dan terbatas pada head and feel pada gerak palmar, fleksi pergelangan tangan, gerak dorsal fleksi selesai ekstensi jari, terbatas dengan spring and feel. Tes khusus Palen tes positif dengan parestesis 1, 2, 3 carpi trapezium terbatas dengan film and feel, kemudian stress test vektor digitorum communis dan nervus median nyeri dan timbul parestesia. Kemudian untuk gen pemina interkapal nyeri terbatas dengan film and feel, tes mobilisasi sedang terjadi subluxasi, pemeriksaan lain, entrapment nefromedianus setinggi carpal tunnel. Bisa dilakukan transfer carpal ligament stressing, kemudian contractile stressing pada finger, flexor tendon, kemudian intercalagen gen mobilisasi, lunated mobilisasi, dan neuromobilisasi medianus. Evaluasi terbatas atau terjadi parestesis. Berikutnya ialah danger finger pain. Yang utama degenerasi, iritasi langsung kaput metakarpal, ada tenosivitis, penebalan sinovium membran dan tendon stenosan. Aktif, tes mengunci pada jari-jari, kemudian palpasi tendon pada kaput metakarpal, terjadi iritasi eksternal, inflamasi fibrosis. Intervensi bisa digunakan ultrasound, laser vision, dan stressing flexor tendon. Ini contoh tes fleksi jari dengan ekstensi jari ketinggalan. Tes fungsi pada gerak fleksi jari 3 dan 4, nyeri pada akhir LM dan gradiasikan bunyi klik. Pada gerak pasif terdapat nyeri saat fleksi jari yang bersangkutan penuh. Dan ekstensi jari bunyi klik dan nyeri. Tes khusus palpasi pada kaput metakarpal 3, 4, traga benjolan. Bila bersama digerakkan fleksi penuh dan ekstensi traga benjolan yang bergerak. Kemudian diagnosis nyeri gerak pada jari ketiga atau keempat karena tendovaginis stenosis flexor digitorum profundus. Intervensi bisa dikasih US, transfer friction, finger tendon, stressing finger tendon, evaluasi nyeri dan penguncian. Selanjutnya development syndrome, ragangan infeksi jari 1, ulah deviasi, derisivitis, abusi polisisis brevis. Finkelstein namanya tesnya,
palpasi tendon tanggal 1, terjadi iritasi, inflamasi, adesi. Jika ini terjadi bisa dengan rest splitting dari 1, kemudian 1-3 minggu. Hindari fleksi jari 1 dan ular deviasi. Kemudian dari muscle power deficit, kode LCD 9cm, kode 72703, radial sinusitis, 72704 terjadi trigger kode aktif and variable domain kode D4301 carrying in the hand dan tuning dan twisting. Kemudian untuk body strukturnya S112 Pascal Foam, kemudian body functionnya B7300 power of isolasi muscle of group. Aduksi jari, kemudian jari tes jari sakit, kemudian tes gerak sampai lawan tahanan juga nyeri, kemudian tes khusus Finkelstein, tes nyeri oposisi, palpasi teraba odim pada sisi lateral pergelangan tangan. Berikutnya ialah bisa dilakukan bahasa secara proximal, sprinting, atau elasis bandage. Kemudian yang dievaluasi ialah nyerinya. Contoh, ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Sering terlempar jaringan. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Tidur semua nanti. Pak izin bertanya. Apa benar frozen shoulder itu merupakan penyakit akhir dari segala problem yang ada di shoulder? Misalnya kalau misalnya dia tendonitis, nanti kalau misalnya lama-kelamaan dia jadi frozen shoulder-nya. Join di shoulder-nya. Apa benar, Pak? Terima kasih. Oke, ini Mak ya. Ini nggak ada yang on kamera semua ya? Wah, bisa attend semua. Oke, udah itu hak kalian ya. Oke, makasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi apa sih arti dari frozen shoulder? Yaitu ialah kekakuan pada sendi. Ya, kekakuan pada sendi itu biasanya idiopatik, tidak diketahui oleh segala penyebabnya. Tapi kalau emang itu sudah ada rinitis, bursitis, ya itu diketahui atau misalkan dengan pola kapsuler. Jadi frozen shoulder itu bukan akhir dari apa yang sakit pada shoulder, tidak. Ya. Untuk referensi kayaknya saya tidak ada yang bilang frozen shoulder ialah akhir dari segala sakit bahu, misalnya nggak ada, saya belum pernah baca. Oke. Terus, nah ini bukan oleh macam-macam, tadi bisa positif, bisa tendinitis dan pola kapsuler. Nah, semuanya tentunya dengan intervensi yang berbeda-beda. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih.
Ya mungkin Mbaknya punya jurnal baru tentang itu, bahwa frasa solder ialah akhir dari penyakit yang ada di solder. Ada ya? Oke, enggak apa. Ada lagi? Ada? Mungkin cukup, Pak. Makasih Mbak Lydia. Oke, karena sudah nggak ada pertanyaan, maka perkuliahan kita bisa akhiri dan kalian bisa beraktivitas lain karena sudah azan zuhur sudah dikumandangkan. Oke, terima kasih atas segala atensi dan perhatiannya. Kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, izin lah.